mengarah ke wilayah Jorong Galuang di mana satu orang belum ditemukan atau masih hilang, pemirsa masih dalam pencarian. Kita akan ke Jorong Galuang bersama dengan didampingi oleh petugas TNI ya. Bang, izin ya Bang ya, permisi ya Bang. Jangan lepas lah. Ya, jadi kalau dari wilayah Bukit Batabuah ini tadi menuju ke Jorong Galuang ini memakan waktu 10 menit informasinya. Dan kita akan lihat seperti apa kemudian ini proses dari pencarian satu orang yang masih hilang di wilayah Jorong Galuang. Ya, ini ada dapur umum ya. Kita tahu tentu banyak warga yang kemudian ini membutuhkan kebutuhan makanan dan juga logistik. Salah satunya dapur umum ini. Karena tidak sedikit juga rumah-rumah mereka yang kemudian rusak parah sehingga aktivitas mereka terhenti, mereka tidak bisa mengolah makanan mereka. Dapur umum lah ini yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Lurus lagi. Ya Pak. Kita terus sini kah? Di dalam jadi. Oh di kiri ini ya Pak ya? Oke siap Bang Satria, terima kasih. Ya, ini kita sudah sampai dan akan mendekat ya, melihat wilayah terdampak dan juga titik di mana satu korban lagi yang kemudian ini masih dalam pencarian. Kita temukan faktanya. Saya saat ini mencoba untuk masuk ke salah satu gang pemukiman rumah warga yang terdampak di Jorong Galuang ini pemirsa. Ini adalah salah satu lokasi terdampak paling parah begitu ya. Dan di hari ke-6 ini bisa Anda lihat untuk sejumlah material dan juga pembersihan masih dilakukan. Yang saya temui tadi ini adalah tumpukan lumpur yang masih tebal di hari ke-6 ini. Bahkan tadi informasi dari warga yang sempat saya ajak berbincang, jalanan yang sekarang tempat saya berdiri ini tadinya penuh oleh lumpur, tetapi karena Anda lihat ada alat berat dan juga petugas yang terus melakukan pembersihan di hari ke-6 ini sehingga akses jalan sudah mulai bisa dilewati. Kita akan coba masuk lebih jauh ke dalam. Ini siapa Pak? Ya. Kami mendapat informasi pemirsa bahwa pada hari Selasa lalu atau tepatnya di hari ketiga ini terdapat satu orang yang kemudian ini videonya sempat direkam oleh petugas atau TNI begitu yang kemudian ini menunjukkan bahwa satu jasad ini adalah bernama Pak Am yang rumahnya nanti tidak jauh dari sini. Satu jasad tersebut ini berhasil ditemukan di tumpukan lumpur tidak jauh berada dari rumahnya begitu. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan menanyakan oleh petugas yang kemudian ini melihat atau mengevakuasi langsung jenazah dari warga bernama Pak Am ini. Sementara yang saat ini masih belum ditemukan adalah atas nama Sahar, laki-laki. Pak Sahar ini berusia 60 tahun yang hingga hari ke-6 atau siang hari ini masih terus dilakukan pencarian. Seperti yang Anda lihat, alat berat yang tadi sempat saya tunjukkan, di depan saya ada satu alat berat lagi, ini terus melakukan pengerukan material-material dari banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu kemarin untuk melihat titik dari titik kemungkinan di mana satu warga bernama Sahar ini kemudian ini berada. Ya, kita akan menemui Pak Joni, seorang anggota TNI yang juga terlibat langsung dalam penemuan jenazah dari Pak Am ya. Pak Joni, izin saya minta waktunya. Tiara dari Fakta TV One. Pak Joni, ini kan masih ada satu orang ya yang masih dalam pencarian ya. Betul. Apa yang bisa diceritakan di sini saat ini, Pak? Kami di hari yang ke-6 ini masih mencari satu orang warga kita di Jorong Galuang, dari Sungai Puar, bahwa ada warga kita satu orang lagi yang belum jumpa atas nama Pak Sahar. Oke. Kebetulan Pak Sahar itu rumahnya di pinggir kali. Bisa dilihat dari sini, Pak? Bisa. Kita ke arah sana ya? Iya, kita langsung ke arah sana. Pak Sahar ini rumahnya di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Kebetulan pas di ujung sungai ini adalah letter L. Oke. Jadi sungai itu pas dekat pohon bambu mutar, akhirnya menghantamlah rumah Pak Sahar sama Pak Am. Pak Sahar dan juga Pak Am berdekatan ya Pak? Pak Sahar dan juga Pak Am ini rumahnya ya? Oke.
Di atas. Iya. Pak, sebentar Pak. Ini memang tadinya Ini adalah kosong gini atau sebenarnya ada rumah? ini ada rumah. Ada rumah di sini Ini ya? semuanya ada rumah. Di sini ini deretan ini semuanya rumah. Oke, tapi sekarang tersapu bersih sama Tersapu. banjir lahar dingin itu Betul, Pak? betul. Iya. Bahkan di sebelah sana ini masih ada tumpukan kayak semacam kayu-kayu ya Pak ya yang lagi dibersihkan. Betul, ini harapan kami mudah-mudahan hari ini dengan mengangkat tumpukan sampah ini, Ya. kami berharap berdoa mudah-mudahan untuk jenazah Pak Sahar bisa diketemukan di sini. Seperti Iya. itu, Mbak. Nah, yang penemuan dari Pak Am itu sendiri Pak, Iya. ini bagaimana ceritanya? Bisa tahu kalau jenazahnya di situ? Jadi gini, waktu di hari ketiga, hari Selasa itu, kami, karena di hari pertama kami terfokus mencari warga yang belum berjumpa 2 orang lagi, yang 2 atas nama Pak Am sama Pak Sahar, kami terfokus di depan Oke. masjid. Setelah itu karena hari pertama kedua tidak jumpa, akhirnya kami berpindah ke hari ketiga ke belakang. Disitulah nampak tangan manusia. Nah, baru seperti itu, baru kami rame-rame untuk mengeluarkan jenazah itu secara manual. Dari tumpukan itu berarti sebenarnya untuk jenazahnya ini masih berada di atas ya, tidak terlalu tertimbun begitu ya Tidak Pak Jon? terlalu terlimun, paling sekitar setengah meter. Setengah meter dan Dari- yang terlihat pertama adalah tangan. Tangan, Mbak. Oke. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Ini titik lokasi ditemukannya Pak Oh, Am Pak yang Am. videonya sempat direkam ya oleh pihak tim TNI juga. Nah, di sini jumpanya Pak Am. Jadi di pojok sinilah. Ditemukan jenazah Di pojok dari sini. Pak Am Pak Am kemarin itu di hari ketiga. di hari ketiga. Betul, Mbak. Oke Pak Joni. Iya, Mbak. Jadi itu semua yang masih terus diupayakan ya Pak ya Iya. oleh tim terkait, dan untuk mencari 1 orang lagi bernama Pak Sahar, sejumlah alat berat sudah dikerahkan juga. Kita harapkan juga cuaca bisa mendukung ya Pak ya, karena kan Mudah-mudahan. beberapa hari belakangan ini terus terjadi hujan begitu ya. Ah, sini, Mbak. Seperti itu. Oke. Pak Joni, terima kasih banyak Iya, Mbak. sudah mau menceritakan dan juga menjelaskan seperti apa proses dari pencariannya. Tentunya kita harapkan 1 warga di Agam ini yang kemudian belum ketemu bisa segera ditemukan begitu ya. Amin, Pak? amin. Mudah-mudahan bisa dari tim gabungan ini bisa menemukan 1 lagi. Kami pun sangat bersyukur Ya. bisa menemukan jenazah Pak Sahar. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Joni, selamat bekerja. Selamat bekerja, Mbak. Kita temukan fakta selanjutnya. Saya sekarang mau ke posko pengungsian yang ada di Jorong Galuang, pemirsa, menemui sejumlah pengungsi karena informasinya di sini ada belasan hingga puluhan ya pengungsi, dan ini diketahui 9 dari warga di sini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 ini masih dalam pencarian, itu adalah Pak Sahar, dan di dalam juga akan kami temui juga istri dari Pak Sahar, akan menanyakan secara langsung seperti apa sebenarnya kejadian dan juga momen terakhir bersama Pak Sahar. Kita temukan faktanya. Saya sudah berada di dalam salah satu kamar ya, yang sebenarnya ini adalah ruang kelas yang kemudian difungsikan sebagai kamar di pengungsian yang terletak di sebuah sekolah di sini. Dan di sebelah saya ini sudah ada Ibu Ita. Ibu Ita ini merupakan istri dari Pak Sahar yang sebelumnya tadi saya sudah informasikan bahwa Pak Sahar ini saat ini masih tengah dicari oleh tim SAR dan juga petugas gabungan, karena pada malam Sabtu kemarin ini juga salah satu korban. Pak Sahar adalah satu-satunya yang hingga saat ini belum ditemukan di Kabupaten Agam ini. Bu Ita, Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Sekarang yang dirasa apa Bu? Yang di badan? Ini tangan Bahunya ya? bahu kena ketimpa kayu balok. Kayu balok. Terus kayu balok. Nah, apa jendela-jendela nimpain kan yang berat-berat lah. Yang berat-berat ya, waktu Terus itu. kita udah kejepit. Hmm. Cuman saya ingat yang satu, Allahu Akbar, saya tulak. Saya tulak kan. Terus saya tulak. Nampak saya masih ayahnya si Aris. Terus ada nimpa saya lagi. Saya
tulak lagi, tengok ayahnya udah nggak ada depan saya. Jadi kalau Bu Ita di hari pertama itu sebenarnya lagi sama-sama Bapak ya? Iya, Sama-sama Pak sama-sama Sahar. Bapak, iya. Di mana itu posisinya Bu? Di kamar? Di kamar. Di kamar. Lagi tidur atau memang belum tidur waktu itu? Belum tidur, Belum baru mau golean. Terus habis itu gimana Bu kejadiannya? Ya setelah air masuk itu ya kita dihempas-hempas lah, ketimpa ini, ketimpa itu. Saya jerit-jerit panggil, bang, anak kita bang, si Roja bang, tolong bang, bilang gitu kan. Karena sementara bapaknya udah nggak ada di samping saya minta tolong ya Allah, selamatkan suamiku, anakku, Bu. Perasaan saya udah megap gini, terus saya tarik nafas, saya balikin gitu kan lemari, terus timpa lagi, saya balikin lagi. Terakhir itu saya merangkak-rangkak, beragak apa air kan, saya merangkak itu naik kayu-kayu, pertumpukan kayu itu, situ saya naik, saya minta tolong kan lampu mati. Siap itu udah Bu bilang gitu, nggak ada dengar suara kan, air mesti ada tuh lumpur itu. Ya Allah, susutkanlah air ini ya Allah, tolong kabulkan permintaan saya ya Allah. Terus Ibu gini-giniin tangan, Ibu minta tolong, manggil orang kan. Orang Mbak Senter, tolong Ibu di sini, tolong Ibu di sini. Ya rupanya ini Nita katanya. Di kuat-kuatnya lah ke papan-papan itu dulu kan. Baru Ibu bisa jalan dibimbing, terus baru digendong Ibu. Ibu sama Bapak sempat apa ya, pegangan tangan gitu nggak sih? Buat Nggak sempat lah. buat apa ya, saling ngelamatin satu Nggak. sama lain? Ibu duduknya di sini, Bapak di sini duduknya gitu. Terus ya Bapak bilang karena dia bunyi gruk katanya. Nah ini kok lain bunyinya, tegak katanya. Pas kita mau tegak, kita belum tegak, kita udah kena hantam. Air tuh udah masuk ya? Dinding rumah sebelah sini, lemari menghantam. Tapi Ibu kena masih ingat, masih apa ya Allah Akbar, kuatkanlah. Ibu tadi bilang minta tolong itu dari dalam rumah, atau posisinya Ibu itu sebenarnya udah kebawa keluar? Udah kebawa arus, udah keluar. Berapa lama itu Bu kira-kira? 5 menit cuman. 5 menit? Iya. Dari awal yang awalnya nggak kenapa-kenapa sampai Ibu kegulung tuh 5 menit? Sampai air susut sekitar 10 menit adalah. Itu hujannya emang luar biasa deras ya Bu ya? Deras. Deras? Dan lama? Petirnya yang apa, hujannya kayaknya nggak deras, petir. Hujannya biasa aja? Kadang kan Ibu masih di atas kayu itu, masih tumpukan kayu itu, Ibu pas bunyi petir itu Ibu jongkok kayak gini takut. Ini takut lah pokoknya sampai sekarang. Ibu kalau dibuatin rumah misalnya, Ibu nggak mau daerah sini lagi. Ibu nggak mau tinggal di daerah Agam lagi? Di sini rawan, nggak mau Ibu lagi. Trauma Ibu ya? Trauma betul. Pasti. Tadi kan Ibu bilang kegulung segala macam, masih masuk keluar lagi di dalam air luar biasa itu. Itu berarti sampai keminum air Ya lumpur? terminum, ya memang betul terminum lumpur-lumpur itu. Ibu berarti udah satu badan full kena lumpur itu ya? Ya lumpur. Nggak, wajah ini nggak bentuk wajah lagi. Ibu sadar kalau ternyata, oh Pak Sahar ini kok belum ketemu ya? Ini, Sadar. Ya, itu kapan? Malam itu saya suruh cari, sampai besok suruh cari juga. Ibu nyangka nggak sih bisa selamat dari kejadian itu Bu? Nggak nyangka lah. Nggak nyangka ya? Ibu pikir Ibu meninggal lah gitu. Ibu pikir Karena udah kejepit kan ini. kejepit apa Bu? Ya kejepit-jepit yang Balok? bahan-bahan bangunan, balok. Udah payah bernapas kayak gini. Ini kan masih sakit ini sih. Di area leher ya Bu ya? Ini kan udah kesekian hari ya? Pak Sahar masih belum bisa berhasil ditemukan. Kita sih berharapnya, pastinya kita berharap dalam keadaan masih hidup gitu ya. Nah Ibu pernah nggak sih minta tolong mungkin ke anak-anak atau ke petugas tempat ini minta tolong untuk dicari Pak Sahar sampai ketemu? Udah banyak nak. Apa yang Ibu bilang? Tolong selamatin suami saya, meninggal ataupun hidup. Ibu bilang tolong selamatin. Ibu bilang ya gitu. Karena dia tinggal suami saya yang belum selamat. Tapi kalau dia selamat, Ibu mau ingin benajar gitu. Nazar apa itu Bu? Ibu masak sedekah anak yatim. Sedekah sama anak yatim. Itu kalau Bapak ditemukan selamat ya, dan kita semua pastinya berharap Bapak selamat ya Bu ya. Saya tahu kalau perasaan pasti luar biasa sedih, kacau balau semuanya. Ibu kehilangan rumah,
peristiwa itu juga nggak mudah buat Ibu. Tapi yang Ibu pikirkan sekarang apa, Bu? Ibu mikirin supaya ketemu suami ibu itu aja. Itu yang utama sekarang ya. Kalau harta, kok apa itu nggak ada pikiran sama ibu. Kalau kita sehat, kita bisa mencari kan. Kalau suami, Kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Sekarang ini dari tim gabungan juga terus berusaha, terus berupaya. Selain pembersihan, juga terus cari Pak Sahar. Kita harapkan tentunya juga dalam kondisi baik, dalam kondisi hidup ya Bu ya. Ibu kuat selalu, tabah selalu ya Bu ya. Doa kita semua untuk semua masyarakat di sini. Ya Bu ya. Makasih banyak sudah berbagi cerita sama saya ya Bu ya. Sehat-sehat ya Bu Ita ya.